Mungkin kalian sudah diterima ya modul yang baru, pengetahuan dan pemahaman umum, PPU, yang di-share di grup. Nah, jadi hari ini kita pembahasannya tentang PPU. Nah, sekaligus nanti juga tetap ada post-testnya, ya, post-testnya tentang PPU juga, gitu. Ya, seperti yang kita pelajari, seperti kita pelajari hari ini, gitu ya. Oke. Nah, ini semuanya sudah siap? Ngomong-ngomong, memang kalian sendiri ngegambarnya udah selesai belum? SBK-nya sendiri sudah selesai belum? Udah, Kak. Udah, kalau Cecil udah. Sekina? Belum, Kak. Oh, belum. Aja sambil ngerjain. Oke, fine, nggak apa-apa. Oke. Terus kalau Horel sendiri? Udah selesai. Janeta? Oh, belum, sambil ngerjain juga. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita sambil dikerjain. Nah, ini sambil saya bahas ya gitu. Jadi kayaknya sih mungkin kalau misalkan ternyata ada yang mau saya tanya gitu ya, kalau ada yang mau saya tanya, mungkin nanti saya tanya ke Cecil sama Aurel ya kan. Nah, nanti bisa ya bisa sambil direspon dikit lah ya. Atau mungkin nanti saya ngebahas aja gitu ya. Yang penting ya kalian sambil merhatiin gitu ya. Kayak ya seolah-olah kayak sambil ngeliat YouTube gitu ya. Oke, yuk kita mulai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian gitu ya. Pun yang buat teman-teman yang belum pada join, tapi sebenarnya saya cukup approach juga gitu ya buat anak-anak IPS ya SMA 14. Kenapa? Karena ibaratnya atensinya gitu ya, responsnya ke saya untuk pelajaran bahasa Indonesia itu cukup bagus gitu ya kan. Jadi mudah-mudahan ya dengan responsifnya seperti itu gitu ya, terus dengan motivasinya yang bagus, nah itu bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri ya dalam UTBK dan ujian mandiri gitu ya. Oke, mungkin kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Mudah-mudahan semuanya ya diterima menjadi mahasiswa PTN tahun 2021 ini ya. Amin. Sesuai juga dengan keinginan jurusan kalian masing-masing ya. Amin. Oke, kita mulai. Nah, jadi untuk pembahasan hari ini kita adalah tentang PPU ya. Nah, untuk PPU sendiri sebenarnya itu pembahasannya terdiri dari pola kalimat, inti kalimat, kemudian perbaikan kalimat yang tadinya kalimat efektif gitu ya. Terus ada makna kata, sinonim, antonim ya, pernyataan yang sesuai, suatu kalimat yang bisa dimasukkan dalam paragrafnya gitu ya. Nah, tapi ini mungkin sekilas agak berbeda. Nah, tapi apa-apa kita bahas saja gitu ya. Karena juga ini juga semua pertanyaannya juga masuk dalam pertanyaan di UTBK gitu ya, ataupun di ujian mandiri ya. Oke. Nah, sambil disimak ya semuanya ya. Nah, untuk soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 1, bacaan di atas termasuk ke dalam jenis teks. Oke, mungkin kalian sudah tahu ya beberapa jenis paragraf, ya kan? Nah, diantaranya ada narasi ya kan ya, narasi, eksposisi, analogi, deskripsi, argumentasi, ya kan? Bahkan yang terbaru saat ini untuk persiapan UTBK untuk penalaran umum itu ada jenis paragraf silogisme, ya kan? Mencari kesimpulan dengan pernyataan jika maka, semua sebagian, ya kan? Syarat dengan konjungsi dan, atau syarat dengan konjungsi atau.
gitu ya. Nah, ini kita belum sampai dengan pembahasan tentang TPA verbal nih ya untuk penalaran umum. Seharusnya kan hari ini. Nah, tetapi karena hari ini ada target pengerjaan post-test ya, habis ini kan di post-test di jam 2:30. Nah, ada tugas post-test kalian untuk mengerjakan post-testnya subtes PPU. Nah, jadi kemungkinan untuk di pertemuan selanjutnya sesuai juga dengan permintaan capcek kalian gitu ya. Nah, kita akan coba bahas untuk TPA verbal, terutama untuk menarik kesimpulan paragraf berupa silogisme gitu ya. Nah, oke. Di sini bacaan di atas termasuk ke dalam bentuk jenis teks apa? Nah, oke, nanti semuanya ya, Cecil, Aurel, Sekina, ya, nanti di join lagi ya. Seperti biasa, 10 menit ini pasti mati nih, 40 menit pasti mati ini ya kan. 10 menit mendatang ini dia mati, terus kalian join ulang ya. Oke, jenis-jenis teks. Nah, yang pertama ya, yang pertama itu adalah narasi. Nah, apa itu narasi? Mungkin kalian sudah tahu ya, pasti isinya berupa cerita ya nggak sih? Nah, narasi ini memang bentuk paragrafnya adalah penceritaan. Oke, penceritaan di sini maksudnya adalah jenis teks yang memasukkan unsur imajinasi gitu ya, atau fiksi. Nah, gitu. Oke, nah jadi sifatnya memang memasukkan unsur hayalan, ya kan? Atau istilah zaman sekarangnya halu gitu ya kan? Istilahnya pada suatu hari, terus sebutlah alkisah. Nah, itu kan pasti sesuatu yang nggak pasti ya kan? Nah, itu disebut sebagai narasi. Kemudian yang kedua ada eksposisi. Nah, eksposisi ini adalah memaparkan, ya, memaparkan. Oke. Memaparkan mungkin ada yang berpikir apa sih bedanya sama menjelaskan, ya kan? Menjelaskan dan memaparkan. Kalau memaparkan itu sifatnya lebih menjelaskan secara detail ya atau secara lebih rinci. Kalau memaparkan seperti itu. Terus kalau menjelaskan itu hanya bersifat penjelasan saja gitu ya atau memberikan definisi gitu. Kalau memaparkan dia lebih detail atau lebih rinci. Gitu. Nah, kalau maksudnya eksposisi, kalau yang dimaksud dengan eksposisi di sini, saya itu menyebutkan dengan memaparkan. Nah, memaparkan di sini maksudnya kita memaparkan bentuk teks yang isinya itu lebih ke sifat faktual, gitu ya. Memaparkan informasi faktual. Nah, informasi faktual ini biasanya bentuknya kayak teks berita, ya kan? Kemudian kayak teks laporan. Nah, itu pasti ada data, ya nggak sih? 5W plus 1H, ya nggak? Kalau di istilah bahasa Indonesianya namanya adik Simba, ya kan? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu harus ada di unsur dalam teks eksposisi, gitu ya. Nah, memaparkan informasi faktual. Oke. Faktual, oke? Terus yang analogi. Nah, analogi itu adalah membandingkan ya. Nah, membandingkan suatu hal dengan informasi yang dimaksud. Nah, jadi kita mengungkapkan informasi di sini nggak langsung diungkapkan begitu saja gitu ya, tetapi dengan menggunakan perbandingan gitu ya. Misalkan kayak kalian nih sekarang ya kan menempuh UTBK itu layaknya mendaki tebing misalkan gitu ya. Nah, kita tahu kalau yang namanya mendaki tebing itu kan harus ekstra hati-hati, harus punya persiapan yang khusus ya kan, harus punya jiwa dan mental yang kuat ya nggak sih? Nah, harus punya motivasi yang kuat. Nah, seperti menempuh UTBK ya kan? Nah, menempuh UTBK kita juga harus punya persiapan yang kuat, motivasi yang kuat. Nah, apalagi kita harus ekstra hati-hati. Nah, persiapannya pun harus matang gitu. Jadi mengibaratkan menempuh UTBK itu seperti mendaki tebing yang terjal. Nah, gitu. Terus ada lagi kayak misalkan contohnya membandingkan antara kehidupan rumah tangga dengan mengarungi samudra yang luas. Nah, gitu. Mengarungi samudra yang luas di sini maksudnya dengan menggunakan
sebuah kapal. Nah, otomatis yang namanya kapal laut itu ada nahkoda sama navigator kan gitu ya. Nah, mengarungi bahtera rumah tangga, maksudnya di sini kan ada seorang suami dan seorang istri, gitu kan ya. Nah, itu seperti mengarungi samudra dengan sebuah kapal laut. Nah, nahkodanya itu adalah suaminya, navigator itu adalah istrinya. Nah, jadi seorang suami dia harus mampu untuk mengarahkan arah rumah tangganya atau mengarahkan visi misi rumah tangganya, gitu ya, agar tercapai dengan baik, gitu kan. Nah, supaya menjadi keluarga yang harmonis, gitu kan. Nah, sebagai seorang istri, nah dia sebagai navigator dalam sebuah kapal laut. Nah, dia itu harus bisa mengarahkan situasi dalam rumah tangganya, gitu ya. Nah, atau mendampingi suaminya agar tercapailah visi misi rumah tangga yang harmonis, seperti itu, gitu ya. Jadi membandingkan antara kehidupan rumah tangga dengan mengarungi sebuah samudra yang luas, gitu ya, dengan sebuah kapal laut. Nah, gitu. Oke, itu analogi. Terus yang berikutnya, deskripsi ya. Deskripsi itu adalah teks yang berisi penggambaran. Namanya juga description ya kan. Nah, berarti bahasa Indonesianya itu deskripsi gitu kan ya. Nah, deskripsi ini itu adalah teks yang berisi tentang penggambaran ya. Berarti istilahnya menggambarkan. Nah, kenapa nggak bisa disebut menjelaskan? Nah, menggambarkan di sini ini maksudnya kita menjelaskan ciri-ciri. Bukan berarti saya bisa menyebutnya sebagai penjelasan. Enggak ya, karena nanti takutnya kamu terkecoh dengan eksposisi gitu ya. Makanya saya bedakan penyebutannya atau pengistilahannya. Kalau eksposisi itu namanya memaparkan, kalau deskripsi itu namanya menggambarkan. Menggambarkan di sini maksudnya adalah menggambarkan kriteria atau klasifikasi atau ciri-ciri dari sebuah objek gitu ya. Jadi menggambarkan ciri-ciri sebuah objek. Dan ini sifatnya gitu ya. Sifatnya ada perbedaannya dengan eksposisi. Kalau eksposisi dia itu harus disertai dengan data 5W plus 1H gitu ya. Nah, 5W plus 1H. Apa bedanya dengan deskripsi? Kalau deskripsi nggak perlu sampai sedetail itu gitu ya. Jadi dia tidak perlu memasukkan unsur 5W plus 1H gitu ya. Jadi misalkan gini, kita menggambarkan sekolah SMA 14 gitu ya. Nah, kalau di eksposisi dijelasin sampai detail bahwa SMA 14 itu lokasinya di mana. Oh, di Jalan SMA 14 Cililitan misalkan gitu ya. Sedangkan kalau deskripsi cuma dibilang begini, SMA 14 berada di kawasan Cililitan gitu doang. Ya, di kawasan Cililitan. Berarti memang ada di situ. Tapi nggak dijelasin titiknya di mana. Sedangkan kalau memaparkan eksposisi, ini dijelasin sampai nama jalannya. Gitu ya. Terus dibilang lagi, misalkan ukuran lapangannya sangat luas. Nah, kalau dibilang ukuran lapangannya sangat luas begitu saja, itu namanya deskripsi. Tapi kalau dibilang ukuran lapangannya, sangat luas karena mencapai panjangnya 10 meter, lebarnya 6 meter misalkan gitu. Nah, itu namanya eksposisi gitu ya, lebih detail. Ya. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah argumentasi. Kalau argumentasi ini adalah memberikan pendapat, sudah pasti ya, memberikan opini. Oke. Nah, memberikan opini jelas dia tidak ada datanya dan tidak faktual ya. Biasanya disertai dengan kata mungkin, ya kan? Disertai dengan kata sebaiknya. Nah, jadi yang sifatnya itu belum faktual atau mungkin dengan kata akan. Ya kan, jadi belum terjadi, itu belum terjadi dan belum terbukti kebenarannya. Itu perbedaan antara eksposisi, deskripsi, dan argumentasi. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Nah, sebenarnya satu lagi ada yang namanya paragraf persuasi ya. Kalau persuasi itu adalah mengajak gitu. Persuasi itu paragraf atau teks ya, yang isinya itu berupa ajakan. Nah, mengajak atau mempengaruhi. Nah, mempengaruhi agar pembaca mengikuti kemauan penulis. Gitu. Ya. Nah, oke, nanti siap-siap untuk join ulang ya guys semuanya ya. Nah,
sebentar. Oke, ini ya. Nah, jadi apa namanya? Ini yang dimaksud